dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepada-Mu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyandarkan pengharapannya kepada hal-hal yang duniawi, karena Engkau penyelamat dan perlindungan saya. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan kebenaran menuju kehidupan yang kekal, karena kasih-Mu dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk. Kita memuji Tuhan. Tuhan menuntun jalanku, aku yang letih lesu. Dia menopang langkahku, dihidurnya hariku. Bila lelah berjalan, dikuatkan jiwaku. Diberinya air hidup dari karang yang teguh. Diberinya air hidup dari karang yang teguh. Yesus menuntun jalanku lewat gurun dunia, hingga sampai tujuanku, masuk surga yang kekal. Akan tiba hari esok, kasih Tuhan nyatalah, ku nyanyikan selamanya kasih sayang rahmat-Nya. Ku nyanyikan selamanya kasih sayang rahmat-Nya. Dengarkanlah hukum Tuhan yang ditetapkan bagi kita pada minggu ini, yaitu titah yang pertama sampai titahnya yang keempat. Titah yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah firman hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu.
Amin. Kita memuji Tuhan. Tuhan Yesus, lihat hamba-Mu. Aku datang sujud padamu. Aku ingkar lama sudah. Ku rasa tiada bahaya, namun Kau mencariku, Tuhan, ke tempat yang jauh dan kelam. Kau temukan diriku, Tuhan, ku berserah. Dosaku dihapus, Tuhanku, darah-Nya beri kemenanganku, kekuatan pun diberikannya kepadaku. Dunia telah menyesatkanku, tubuh, hati, serta jiwaku. Yesus mampu melepaskan semua yang disesatkan. Kini aku milik Tuhanku, ku tinggalkan semua dosaku, berada di sisi-Mu, Tuhan, raih daku. Dosaku dihapus, Tuhanku, darah-Nya beri kemenanganku, kekuatan pun diberikannya kepadaku. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus.
Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan. Semuanya ku tinggalkan karena Yesus Tuhanku. Kan ku buang hasrat dunia yang ku pandang Tuhanku. Temanku menjauh dariku, sebab Yesus sertaku. Dia sobatku yang agung, yang menyambut diriku. Dekat sudah ajalku, makin habis waktuku. Ku merasa bahagia masuk surga yang bakal. Nanti ku lihat di surga air kehidupanku. Aku akan masuk kota maha suci dan kudus. Para malaikat menyambut aku yang letih lesu. Dipulihkannya hidupku saat tiba ajalku. Dekat sudah ajalku, makin habis waktuku. Ku merasa bahagia masuk surga yang bakal. Firman Tuhan di ibadah minggu kita pada hari ini tertulis di Lukas 10 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-24. Mari kita baca secara responsoria kami yang pertama. Ucapan syukur dan bahagia. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Sesudah itu, berpalinglah Yesus kepada murid-murid-Nya tersendiri dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya ke Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kur naposo bulung.
Warta Jemaat. Warta Jemaat HKBP Tamarunang, Minggu 22 Oktober 2023. 1 Romawi Warta Umum. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu ke-20 setelah Trinitatis. Topik minggu, Tuhan sumber keselamatan. 2. Kebaktian wilayah 1. Gereja akan melaksanakan ibadah kebaktian wilayah 1 pada hari Jumat 27 Oktober 2023 masuk jam 19.30 WITA di rumah keluarga AT Bakara Inang Situa Kristin FD, tempat kebaktian di Gereja HKBP Tamarunang. Diharapkan kehadiran semua jemaat wilayah 1, Perhalado dan keluarga untuk ibadah tersebut. 3. Pengkhotbah. Hari ini yang berkhotbah di gereja kita yaitu Bapak Pendeta Libert Simatupang MTH, Pendeta Pensiun Gereja GKSS, dan pengurus PGW Sulsel Bar. Terima kasih atas pelayanan beliau. 4. Perlombaan ayat Alkitab, storytelling the Bible, dan vokal grup kreasi lagu rohani Remaja Naposo Bulung antar wilayah. Dalam rangka kegiatan pesta gereja, panitia akan melaksanakan perlombaan ayat Alkitab, storytelling the Bible, dan vokal grup kreasi lagu rohani Remaja Naposo Bulung antar wilayah pada hari Sabtu 28 Oktober 2023 mulai pukul 15.00 sampai dengan 17.00 di gereja ini. Diharapkan kehadiran dan partisipasi semua remaja dan Naposo Bulung gereja kita mengikuti perlombaan tersebut. 5. Pembinaan musik dan song leader. Gereja kita menerima undangan pembinaan musik dan song leader dari Lembaga Pelayanan Musik Sulawesi Selatan yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 28 Oktober 2023 mulai jam 08.00 sampai dengan selesai bertempat di gedung gereja Pauk Kanaan Makassar. Diharapkan kepada semua pemain musik dan song leader gereja kita mengikuti pembinaan tersebut. 6. Rencana kegiatan pesta ulang tahun, pesta Gotilon dan tahun profesionalisme. 1. Kegiatan color run, jalan sehat dan fun games pada hari Sabtu 4 November 2023 jam 07.00 WITA untuk semua jemaat. 2. Perlombaan catur kategorial Bapak Minggu 5 November 2023 jam 12.00 WITA. Lomba makeup, sanggul dan vokal grup untuk kategorial perempuan pada hari Minggu 5 November 2023 jam 15.00 sampai dengan 16.00 WITA. Judul lagu wajib vokal grup INA yaitu Partondion Manang di Parmahan Tuhani, dan lagu pilihan rohani bebas. Peserta lomba makeup dan sanggul terdiri dari 3 orang INA setiap wilayah. Peserta vokal grup 5-8 INA setiap wilayah. 3. Pesta puncak ulang tahun Pesta Gotilon dan tahun profesionalisme pada hari Minggu 12 November 2023. Semua kegiatan perlombaan dimuat di majalah dinding depan gereja kita. Kiranya jemaat bersukacita mengikuti kegiatan tersebut. 7.
persembahan ke depan. Hari ini kita mengumpulkan persembahan ke depan untuk mendukung kegiatan pesta Natal, remaja dan Naposobulung gereja kita. 8. Penjualan kaos dan tabler, manang termos kecil, pesta gereja. Panitia pesta menyediakan penjualan kaos dan termos kecil untuk jemaat dalam rangka kegiatan pesta gereja dengan harga 100.000 per pieces. Diharapkan kepada semua jemaat ikut berpartisipasi. 9. Pesan rapat pendeta HKBP. Pesan rapat pendeta HKBP tahun 2023 kepada yang terhormat seluruh jemaat dan perhalado Huria Kristen Batak Protestan di tempat kita masing-masing. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja yang memelihara dan memberkati gereja dan pelayanannya di segenap pelayanan. Peserta rapat pendeta menyaksikan kebaikan Allah yang pertama sekali dilaksanakan di perkampungan pemuda Jetun Silangit, Tapanuli Utara pada tanggal 16 sampai dengan 20 Oktober 2023. Inilah rapat pendeta HKBP yang perdana sejak dicanangkannya sentralisasi keuangan HKBP yang diikuti oleh 1.873 orang dari 2004 pendeta HKBP di bawah terang tema HKBP proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua, Matius 5 ayat 45. Dan subtema pendeta HKBP berkomitmen memperbaharui diri untuk profesional menghadirkan kebaikan Allah dalam semua ruas pelayanan HKBP tanpa diskriminasi dan rasis. Kegiatan rapat pendeta ini berjalan sukses sejak awal hingga akhir dalam rasa persaudaraan berlandaskan kasih dan karunia Tuhan Yesus Kristus. Rapat pendeta HKBP diawali dengan ibadah pembukaan dengan pengkhotbah pendeta Krise Angki Gosal, Wakil Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Dilanjutkan dengan perjamuan kudus yang menuntun serta menghantar seluruh peserta rapat di dalam kasih dan semangat persaudaraan dalam membahas, merancang, dan menetapkan setiap keputusan yang sangat berharga dan berpengaruh kepada pelayanan HKBP yang okumenis di masa depan. Kita bersyukur atas kehadiran penceramah tema yaitu Dr. Hans Peter Groshen dari Universitas Münster, Jerman, dan Rev. Dr. Jansen Wibke dari Departemen Misi dan Wukumene Evangelische Kirche in Reinhardt, Manang Ekir, Jerman. Demikian pula kita bersukacita atas kehadiran penceramah subtema yaitu Pendeta Dr. Andar Gomos Pasaribu dan Pendeta Dr. Beni Sinaga. Demikian pula kehadiran unsur pemerintah yang memberikan perhatian dan dukungannya untuk kelancaran dan kesuksesan rapat pendeta. Mereka menyampaikan dukungan melalui kata sambutan yang mendukung dan mendorong peserta rapat dalam membangun sinergitas dengan pemerintah untuk menanggulangi penyakit sosial, masalah stunting di tengah-tengah gereja, masyarakat, dan bangsa. Melalui bimbingan pastoral yang disampaikan Opui Eporus HKBP, seluruh pendeta HKBP dihimbau untuk terus bergairah melakukan pelayanan secara profesional, memiliki keutamaan keteladanan sikap hidup, beriman dan berbela rasa berdasarkan cinta dan kasih Tuhan. Dalam rangka menyambut tahun Oikumene Inklusif 2024, dengan kesatuan hati seluruh pelayan HKBP bersama-sama dengan seluruh lapisan masyarakat, agama dan gereja menghadapi pergumulan dan krisis alam seperti pemanasan global,
kemiskinan, perang, rasisme, perdagangan manusia, dan ketidakadilan. Gambaran dari oikumene inklusif ini diwujud nyatakan melalui kesediaan pendeta HKBP menyisihkan balanjonya untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan gereja Kristen Protestan Mentawai. Rapat pendeta HKBP 2023 menghimbau kepada seluruh jemaat dan pelayan HKBP menjauhkan diri dari sikap diskriminasi dan rasis yang sering menimbulkan ketidakadilan melalui perilaku yang terpercaya dan memiliki keutamaan sikap hidup, memelihara diri sendiri dan lingkungan sekitarnya berdasarkan cinta kasih Tuhan dalam menjalani hidup keseharian di tengah keluarga, gereja, masyarakat maupun lingkungan hidup atau ekosistem sekitar kita. Rapat pendeta HKBP mengajak seluruh jemaat dan para ladu HKBP agar sehati sepikir, meningkatkan kualitas pelayanan dan peribadatan kepada Tuhan, serta menguatkan persekutuan yang benar-benar memperhatikan sesama kita dan kaum difabel atau different ability untuk meningkatkan kualitas kehidupan mereka baik secara jasmani dan rohani dalam rangka mewujudkan pelayanan dan keikutsertaan kaum difabel. Rapat pendeta HKBP menetapkan buku panduan pelayanan kepada kaum difabel. Rapat pendeta HKBP mengajak seluruh jemaat dan parhaladu HKBP agar satu padu mewujudkan kehadiran damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan bergereja dan berbangsa dalam menyambut pesta demokrasi Indonesia di tahun 2024. Hendaklah kita satu tujuan mewujudkan berlangsungnya pemilihan umum yang baik dengan memakai hak suara kita sebagai warga negara Indonesia secara bertanggung jawab. Demikian pula kita dengan segenap hati memberangkatkan dan mendoakan saudara-saudara kita yang ikut serta pada kontestasi pemilihan umum itu agar mampu hadir sebagai garam dan terang, saksi Kristus di tengah-tengah peristiwa akbar itu tanpa menimbulkan perpecahan baik di tengah jemaat maupun masyarakat. Seluruh gereja kiranya menyelaraskan pelayanannya berdasarkan kepada dokumen-dokumen yang telah ditetapkan di rapat pendeta HKBP, yaitu buku panduan keseragaman pelayanan, revisi terjemahan agenda sekolah minggu, revisi terjemahan agenda bahasa Indonesia, pernyataan iman tentang pekabaran Injil, ayat Alkitab dalam pengajaran katekismus, panduan tahun politik, dokumen oikumenis, peneguhan sidi jemaat difabel, konseling dan pemeriksaan kesehatan calon pengantin. Melihat pergumulan pendeta dan jemaat yang berasal dari dirinya maupun dari luar dirinya, rapat pendeta HKBP meminta Eporus membentuk tim konselor yang beranggotakan preses, pendeta, dan konselor. Rapat pendeta HKBP bersyukur atas pelaksanaan sentralisasi serta bertekad untuk melanjutkan dan meningkatkan mutu pelayanan. Di dalam kerendahan hati, rapat pendeta HKBP mengajak seluruh jemaat dan parhalado untuk bersungguh-sungguh mensukseskan program sentralisasi keuangan HKBP melalui pemenuhan kewajiban sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, mendokumentasikan serta mengirimkan sepenuhnya sesuai kewajiban yang telah ditetapkan. Demikianlah pesan rapat pendeta HKBP 2023 ini kami sampaikan kepada seluruh warga jemaat HKBP. Kiranya Tuhan menguatkan dan menopang umatnya untuk melakukan kehendaknya bagi kemuliaan namanya dan menjadi berkat bagi dunia. Kita mempercayai bahwa Allah akan melepaskan gerejanya dan
memampukan umatnya menghadapi semua tantangan di setiap masa. Jetun Selangit 20 Oktober 2023 atas nama peserta rapat Eporus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, Ketua Rapat Panitia HKBP Pendeta Maulinus W. Siregar MTH. Yang ke-10, jemaat yang sakit. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang mendoakan jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan dan kesehatan. Jika ada jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, mohon kiranya diberitahukan kepada majelis atau pendeta. Jemaat yang sakit, 1. Agusta Christine Borusianipar dirawat di rumah, MU Huta Galung dirawat di rumah, Ana Deak dirawat di rumah sakit Tajudin. 11. Jemaat yang berulang tahun. Majelis HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 16 sampai dengan 22 Oktober. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat dan umur yang panjang serta kesehatan. Jemaat yang berulang tahun, 1R Boru Panjaitan 18 Oktober wilayah 1, 2 Joshua Sebastian Tambun 18 Oktober wilayah 1, 3 Herti Gebi Aktaviana Boru Marpaung 19 Oktober wilayah 3, 4 K Sitompul SE 21 Oktober wilayah 2, 5 Leslie Boru Panjaitan 22 Oktober wilayah 2. Amsal 3 ayat 16, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. 12 ulang tahun pernikahan. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang merayakannya dari tanggal 16 sampai dengan 22 Oktober. Jemaat yang merayakan 1. N. Sihombing ST MT Inang MD E Boru Sihotang ST tanggal 18 Oktober wilayah 1, 2 MU Huta Galung Inang WD S Boru Huta Barat 21 Oktober wilayah 3. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat kepada keluarga mereka. 13 jemaat yang datang dalam ibadah. 1. Ibadah Minggu 15 Oktober 2023, ibadah umum 142 orang, ibadah sekolah minggu 55 orang. 2 Romawi keuangan. Keuangan gereja kita dapat kita lihat pada bagian keuangan dari warta jemaat ini. Demikianlah warta jemaat bagi kita dalam minggu ini. Marilah kita doakan agar menjadi berkat dan sukacita bagi kita semua, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Sambil kita serahkan persembahan 1A, 1B, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 385 ayat 1 dan seterusnya. Tuhan Yesus memanggilmu, kau yang hati lesu. Ku akan
Dan bila tiba ajalmu, kemanakah engkau? Waktu anugerah berlalu, tak kau pedulikan. Jangan keraskan hatimu dengan seruan Tuhanmu. Masuk ke perhentianmu di rumah Bapamu. Damai sukacita, bahagia, bahagia. Damai sukacita, semua diberikannya. Tuhan Yesus memanggilmu, kau yang letih lesu. Ku akan menguatkanmu, memberi sukacita. Dengarkanlah suaranya, Tuhan datang memanggilmu. Tinggalkan kesedihanmu, temui Tuhanmu. Damai sukacita, bahagia, bahagia. Damai sukacita, semua diberikannya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan dalam ibadah kita saat ini terambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 45 ayat 1 sampai ayat 7. Yesaya 45 ayat 1 sampai 7. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Tuhan memakai Kores sebagai alatnya. Ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku, tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur
dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan yang akan melandasi ibadah kita saat ini. Salam. Apa kabar? Puji Tuhan. 1 bulan yang lalu Amang Pendeta sudah hubungi saya. Bahkan kemarin masih diingatkan. Saya bilang ya dalam lasni roha saya siap ya, melayani Tuhan, melayani ruas ya, HKBP Tamarunang. Saya pikir saya sudah cukup banyak kali juga melayani di sini. Satu kebahagiaan, satu ungkapan syukur bagi saya bersama keluarga yang dipercaya oleh Tuhan melalui para ladu HKBP Tamarunang sehingga kita bisa berjumpa kembali di Bagas Joro ya, di bait suci Tuhan ini. Tema kita ya, secara sinode ya, Tuhan sumber keselamatan. Tuhan sumber keselamatan. Nah, perikop kita ini menyaksikan Kores menjadi alat Tuhan dalam pembebasan umat dari pembuangan di Babel. Peristiwa ini menjadi pelambang dari Sang Penebus Agung, penebus dari dosa dan maut. Sebab itulah keselamatan yang tentangnya semua nabi memberikan kesaksian, yaitu Mesias ya, yang diurapi Tuhan, Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Kalau kita pikir-pikir secara logika ya bagaimana nih Kores kok bisa dihubungkan dengan Yesus? Sehingga tema kita Tuhan sumber keselamatan. Bukan Kores. Kores hanya alat untuk membebaskan umat dari Babel kembali ke kampung halaman di Yerusalem. Dari sini kita mendapati 3 hal ya, dari perikop kita ini. Yang pertama, perkara-perkara besar yang akan dilakukan Allah untuk Kores supaya ia dimampukan untuk membebaskan umat Allah. Dari yang pertama ini kita bisa menyimpulkan ya, bagian pertama kita ayat 1 sampai 4 menjadi alat Tuhan, menjadi alat di tangan Tuhan. Lalu bagian yang kedua, bukti yang akan diberikan Allah sehubungan dengan itu tentang kuasa dan keilahiannya yang kekal serta kedaulatannya yang tak tertandingi atas segenap alam raya. Ayat 5 sampai 7 kita bisa ambil intisarinya bagian yang kedua atau bagian yang terakhir ini. Allah berdaulat dan berkuasa. Lalu yang terakhir tidak termasuk dalam perikop kita, ayat 8 adalah doa untuk mempercepat pembebasan. Kita mulai yang pertama, menjadi alat di tangan Tuhan. Sungguh tidak masuk akal bahwa Kores, raja dari bangsa yang menyembah berhala, yang tidak mengenal Allah, tidak percaya kepada Allah, dipakai Tuhan untuk menyelamatkan
bangsa Israel yang sedang menjalani pembuangan di Babel. Tuhan sendiri yang memanggil Kores. Tidak hanya memanggil, bahkan mengurapi dan memimpin Kores untuk menaklukkan raja-raja. Dan Tuhan sendiri pula yang memastikan keberhasilan penugasan kepada Kores. Padahal untuk jabatan tertentu dalam kitab Perjanjian Lama, Tuhan hanya menugaskan dan mengurapi orang-orang pilihannya. Ini seperti kontroversi, tetapi itulah kedaulatan Tuhan. Tidak bisa kita dekati dengan rasio kita, ya, perasaan kita. Kita diminta mengaminkan saja. Allah membangkitkan Kores dengan satu tujuan, yaitu untuk membebaskan bangsa Israel dari pembuangan. Kalau sudah dikatakan pembuangan, tentu di sana ada kerja paksa, ada membatasi bahkan merampas hak-hak sebagai manusia ciptaan Allah, bahkan pilihan Tuhan, khususnya hak untuk beribadah tidak ada di Babel. Memakai raja bangsa Persia ini untuk menggantikan raja-raja adikuasa di Babel. Dan Koreslah yang nantinya akan menjadi penyelamat bagi bangsa Israel. Dan ini terbukti dari tindakan Kores yang memberikan kebebasan bagi bangsa Israel, yang mengizinkan untuk pulang kampung halaman. Kita kalau dengar kata pulang kampung halaman, kita juga pasti rindu, ya, bona pasogit kita masing-masing. Tentu kita biasanya memprogramkan karena tidak jauh dari tidak dekat, ya, dari Makassar ke kampung halaman. Tapi puji Tuhan sudah ada si langit, ya, itu sangat membantu. Nah, itu yang dilakukan oleh Kores, memberikan izin kepada bangsa yang sedang ditawan, dijajah di Babel untuk kembali ke kampung halaman. Dan tidak hanya mengizinkan kembali ke kampung halaman, tetapi membangun kembali tembok yang sudah rusak, bahkan membangun kembali Bagas Joro, bait suci Allah. Luar biasa. Yang harusnya menjajah, yang harusnya menawan, tetapi justru mengizinkan pulang, membebaskan, bahkan dibantu untuk membangun tembok yang sudah rubuh dan Bagas Joro yang sudah porak-poranda itu. Pemulihan umat Israel ini telah dinubuatkan oleh Nabi Yeremia dan Daniel, telah mendoakannya sebagai antisipasi ketika tiba saat pembebasan yang dijanjikan, yang dinubuatkan oleh Nabi Yeremia, bahkan didoakan oleh Daniel. Situasi ini sesuai dengan syair lagu, ya. Dengar dia panggil nama saya. Tadi ada lagu buku Ende nomor 385 yang sejajar dengan lagu ini. Tuhan Yesus memanggilmu. Dengar dia panggil nama saya coba terjemahkan bebas, hubege dijo goarho.
Ini indah sekali kalau kita dipanggil Tuhan, bukan dipanggil dalam arti selesai hidup kita di dunia ya. Bisa juga itu, tapi bisa juga dalam rangka dalam hubungan pelayanan. Hubege di Jou Goarhu, yang dijawab dengan ku jawab iya, iya. Saya kira kita lagu ini bukan lagu yang baru ya. Dengar dia panggil namaku, ku jawab ya, ya, ya. Ini lagu gembira karena dipanggil Tuhan. Kalau nggak dijawab ya berarti kita udah nggak bisa bicara gitu. Tapi karena kita bisa jawab berarti ini panggilan yang untuk rancangan Tuhan yang indah bagi kita. Saat menyanyikan lagu ini, kita menghayati bahwa Allah memanggil nama kita. Nah, jika seorang memanggil kita dengan nama kita berarti dia sudah mengenal kita, bahkan mungkin sangat mengenal kita. Begitu juga ketika Tuhan memanggil nama kita, berarti Tuhan sudah punya hubungan khusus dengan kita. Sehingga dia memanggil kita dengan kedekatan yang pribadi. Ia mengenal kita, bahkan mempunyai rancangan khusus untuk hidup kita. Makanya kita punya talenta, punya profesi masing-masing. Tadi dikatakan saya pendeta pensiun GKSS, tetapi pendeta itu enggak ada pensiunnya. Maksudnya tidak berhenti melayani. Di PGIW saya biro ama. Ini periode kedua, ya mudah-mudahan berikutnya nanti HKBP yang meneruskan. Mengajar juga di UKI Paulus, Pertanian Goa dan Yayasan YPUP Andi Tondro. Dan puji Tuhan, saya tidak pernah berharap ditunjuk menjadi pengawas di Yayasan Piki Paulus yang merupakan Yayasan UKI Paulus. Nah, ini kalau pendeta jadi pengawas kan, wah ini kan harus berhikmat juga ketika menemukan kesalahan, penyalahgunaan keuangan, ya, harus dibereskan, tetapi harus juga ada pastoralnya gitu ya. Nah itu sedang kami lakukan, mengaudit. Kami tidak profesional dalam audit, tapi kami minta tenaga audit yang profesional dari lingkungan UKIP sendiri, sehingga hasilnya sungguh luar biasa. Dia pula lah yang menjadikan mujur dan menciptakan malam, bukan orang lain atau berhala. Terbukti oleh kasih-Nya yang menyelamatkan kehidupan orang-orang yang beriman kepadanya. Itulah bagian yang pertama. Yang kedua, keilahian yang kekal, kuasa serta kedaulatan Tuhan. Bisa dipindah PowerPoint-nya. Ya, itu saja. Tolong disimpan dulu penutupnya. Ya, dikembalikan ke depan tadi. Ya. Yang kedua, kedaulatan Tuhan. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Ini sampai 2 kali diulang dalam ayat 5 dan 6b. Ini adalah kalimat yang berulang kali ditegaskan dalam perikop kita. Kalau ada kalimat atau kata yang diulang, itu berarti interest, penekanannya.
Allah mengingatkan, bahkan menegaskan siapa dirinya, bahwa dialah satu-satunya Allah, supaya di belahan dunia manapun di bumi ini, mulai dari terbitnya sampai terbenamnya matahari, nama Allah lah yang dimuliakan. Karena Dia yang menciptakan langit bumi dengan segala isinya, bahkan tidak berhenti pada penciptaan, Allah setia memelihara ciptaan. Saya kira sangat normal ketika kita apresiasi kebaikan Allah itu dengan memuji, memuliakan, dan membesarkan namanya, dan mengucap syukur. Menjadi pengajaran penting bagi kita, yaitu agar kita tetap berserah penuh kepada Allah, sebab Allah dapat melakukan apa yang dikehendakinya bagi orang yang percaya kepadanya. Bahwa hanya Tuhan yang dapat menciptakan keadilan. Keadilan versi manusia tentu tidak akan mungkin bisa adil untuk semua pihak, apalagi kalau itu sampai ke pengadilan. Adil bagi yang menang, tentu tidak adil bagi yang kalah. Tapi kalau keadilan Tuhan, jelas pasti adil untuk semua. Dan untuk mewujudkan keadilan itu, Allah berkenan mengurapi Kores yang walaupun bukan orang Israel, bukan seorang Yahudi, bahkan tidak mengenal Tuhan, namun Allah memakainya untuk melaksanakan kehendak-Nya dan menjadi alat di tangan Tuhan. Melalui Kores, Allah melakukan pembebasan bagi umat dari tekanan bangsa-bangsa lain. Allah melakukan semua ini untuk menyaksikan kedaulatannya, kemaha-maha segala-galanya itu. Melalui tindakan penyelamatan ini, bangsa-bangsa lain di luar Israel menyadari dan mengakui kini bahwa Allah Israel adalah satu-satunya Tuhan. Jadi maksud Allah yang lebih luas adalah tidak sekedar membebaskan bangsa Israel, tetapi dengan memakai Kores, bangsa-bangsa yang belum percaya mengaminkan bahwa Allah yang disembah, yang diimani oleh bangsa Israel itu adalah satu-satunya Allah. Karena di zaman itu banyak Allah-Allah lain huruf kecil, ya, si pelebegu, berhala, ya. Sehingga ditegaskan bahwa akulah Tuhan. Bahwa dari dulu hingga kini tindakan penyelamatan itu ditujukannya kepada sekalian bangsa-bangsa, dan gerejalah kita, Ruas AKBP Tamarunang ini, yang mengemban kehendak Allah itu. Jadi poinnya di situ. Setelah kita beribadah, kita kembali nanti hari Senin dengan aktivitas kita, profesi kita, tugas tanggung jawab kita masing-masing, mulai dari tengah-tengah rumah tangga, dimanapun kita bekerja, berusaha, di mana saja. Kita syukuri itu dan kita emban dengan baik
dengan benar dan bertanggung jawab. Anak-anak Tuhan itu terkenal dengan integritasnya. Tampilkanlah itu dimanapun kita berada. Itu juga sudah kita memberitakan Injil. Kita sudah menyampaikan apa yang Allah maksud dengan memakai koresi. Bahwa Allah yang kita sembah itu, Allah yang kita somba itu adalah Debata satu-satunya. Sehingga orang lain yang tidak seiman dengan kita akan berdecak kagum. Wah, luar biasa orang Kristen. Tidak hanya bisa diandalkan, tetapi integritasnya, cara kerjanya, tutur katanya, sikap tindaknya benar-benar anak Tuhan. Benar adanya Allah menghukum lewat pembuangan di Babel. Walau demikian, kasih karunia Allah tetap terlihat dengan caranya membebaskan. Tidak ada maksud yang tidak baik saat Allah menghukum. Sebenarnya Allah ingin memberikan pengajaran bagi bangsa Israel sehingga mereka ditawan. Mereka memang sangat berat menjalani hukuman di Babel. Kadangkala diolok-olok, di mana Allahmu? Diejek-ejek mereka, mana Allahmu yang hebat itu? Sehingga ada lagu ya, di tepi sungai Babilon. Pada waktu yang ditetapkannya, Allah membebaskan umatnya, kemudian memulihkan. Ya, jadi kalaupun kita kadangkala, ya, tapi bukan ada siapapun ya, termasuk naposoni Tuhan, parhaladu, tidak ada dalam posisi menghakimi. Ya, ketika kita merasakan bahwa Tuhan sedang berbicara kepada kita, bahkan Tuhan mungkin sedang menghukum kita, terimalah itu dengan ikhlas. Jalanilah itu dengan iman. Karena itu relasi pribadi kita dengan Tuhan. Ya, hanya Tuhan yang tahu. Tapi bukan orang lain, termasuk naposoni Tuhan, apalagi parhaladu atau sesama ruas. Tidak ada kapasitas kita mengatakan, oh ini karena dosamu. Tidak ada. Apalagi ketika membesuk yang sakit, wah jangan sampai ada ungkapan itu. Tidak ada itu hanya Tuhan yang tahu dengan yang bersangkutan. Tapi kalau itu secara pribadi kita mengakui bahwa itu Tuhan sedang berbicara kepada kita melalui apapun, mari kita terima, kita jalani dengan tetap mengandalkan Tuhan, takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Tuhan berdaulat dan berkuasa untuk memakai siapa saja. Sepasti kekuasaannya atas terang dan gelap, atas kemujuran dan malapetaka, dan atas seluruh alam semesta. Demikian pula kekuasaannya atas Quraisy. Melalui Nabi Yesaya, Allah memberitahu umat Israel dan bangsa-bangsa bahwa Quraisy adalah alat di tangannya yang dipakai untuk kebesaran dan kemuliaan. Di ujung renungan sederhana ini, Amang Inang, dua catatan kecil kita. Yang pertama, lihatlah keadaan sekarang sambil kita merenung. Apakah Allah sedang campur tangan dan terlibat dalam semua perkara? Suasana di rumah, suasana di tempat kerja, di tempat kita tinggal, bertetangga, di ruas ya, HKBP Tamarunang, mari kita renungkan.
Karena Allah mempunyai cara tersendiri pada zaman Nabi Yesaya untuk membebaskan bangsa Israel dari Babel. Dia katakan dalam ayat 1, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang. Raja Kores yang adalah pendiri Kekaisaran Persia dipakai Allah untuk menundukkan Media, Lydia, dan Babel. Kalau tiga bangsa ini tidak ditundukkan, tidak mungkin dia bisa mengeluarkan rekomendasi untuk bangsa Israel kembali ke kampung halaman, membangun Bagas Coro dan tembok-tembok yang roboh. Yang kedua, seringkali ya, bisa dipenutup membatasi kehendak Tuhan sebatas logika kita. Apa yang bagi kita tidak masuk akal, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Contohnya Quraisy. Kalau logika, kenapa nggak dipakai bangsa Israel sendiri? Jika kita lihat apa yang Tuhan nyatakan pada hari ini, maka kita akan belajar bahwa Tuhan bisa menggunakan siapa saja. Walaupun orang itu bisa jadi tidak seiman dengan kita, bahkan mungkin musuh kita, tetapi kalau Tuhan sudah memilih menetapkan, maka orang itu menjadi alat di tangan Tuhan untuk rancangan Tuhan yang adalah rancangan Salum, rancangan damai sejahtera. Amin, Amanginang. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih ya Allah untuk persekutuan kami di hari peribadahan ini di bait suci-Mu, Gereja HKBP Tamaruneng. Tuhan sudah menghantar kami untuk kami memuji, membesarkan nama Tuhan, untuk kami menyatakan syukur kami, untuk kami mendengarkan suara Tuhan, firman Tuhan. Berkenanlah memberkati seluruh liturgi ibadah kami, sehingga ibadah kami kembali menyenangkan hati Tuhan, berbau harum di hadapan kekudusan Tuhan. Kami pulang sebentar, melanjutkan aktivitas kami di sepanjang hari peribadahan ini dengan mengucap syukur dan bersuka cita. Memberkati semua yang berkontribusi, bahkan yang mempersiapkan, sehingga ibadah minggu ini bisa berjalan, bisa berlangsung dengan baik. Kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan ke depan, kebaktian di wilayah 1, kegiatan-kegiatan dalam rangka pesta ulang tahun, pesta Gotilon, dan tahun profesionalisme, antara lain perlombaan ayat Alkitab, storytelling the Bible, dan vokal grup kreasi lagu rohani remaja Naposo Bulung antar wilayah.
pembinaan musik dan song leader, kegiatan lainnya sampai pesta puncak ulang tahun, pesta Gotilon, dan tahun profesionalisme Minggu 12 November yang akan datang. Seluruh rangkaian kegiatan berkenanlah ya Allah menolong dan memberkati. Kami juga berdoa untuk rapat pendeta HKBP yang sudah selesai dari tanggal 12 sampai 20, yang dihadiri 1.873 pendeta HKBP, memberkati tema dan subtema, memberkati apa yang disepakati, apa yang dikomitmenkan sebagai naposoni Tuhan dalam melayani Tuhan, melayani ruas dimanapun Tuhan mengutus, sehingga pendeta-pendeta HKBP menjadi alat Tuhan dan untuk hormat kemuliaan nama Bapa di sorga. Kami berdoa bagi jemaat yang sakit, Agusta Christine Boru Sianipar yang dirawat di rumah, MU Hutagalung yang dirawat di rumah, dan Ana Deak yang dirawat di rumah sakit Tajudin. Tuhan Yesus Tabib yang agung, tolonglah, pulihkanlah kekasih-kekasih kami ini. Kami juga berdoa untuk jemaat yang berulang tahun mulai tanggal 16 sampai 22 Oktober. R. Boru Panjaitan, Joshua Sebastian Tambun, Herti Gebi Aktaviana Boru Marpaung, Kasitompul SE, Leslie Boru Panjaitan. Tuhan, sehasta pun kami tidak punya kemampuan menambah usia kami, karena itu adalah anugerah Tuhan, kedaulatan Tuhan. Oleh karena itu berkatilah usia yang Tuhan anugerahkan, dan berkatilah sukacita kekasih-kekasih kami yang berulang tahun bersama keluarga, bahkan bersama seluruh ruas HKBP Tamarunang ini. Kami juga berdoa untuk ulang tahun pernikahan tanggal 16 sampai 22 Oktober. N. Sihombing STMT, MDE Boru Sihotang ST, MU Hutagalung, WDS Boru Huta Barat. Tuhan sudah menjadi nakhoda dalam perjalanan rumah tangga kedua keluarga ini. Teruslah menjadi nakhoda ya Allah dalam perjalanan rumah tangga kedua keluarga yang kekasih ini. Berkati segenap keluarga, baik yang bersama maupun yang jauh. Memberkati tugas tanggung jawab, bahkan harapan kerinduan ke depan. Tuhan Yesus yang berdaulat, yang maha pengasih dan penyayang, dengarlah harapan dan kerinduan kedua keluarga yang kekasih ini. Kami terus berdoa bagi gereja-gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini, di Indonesia, di Sulawesi, bahkan di kota Makassar, Maros, Goa, dan sekitarnya. Kesatuan tubuh Kristus sebagaimana doa Tuhan Yesus, kiranya terus dalam proses dan terwujud. Amanat agung terus dilaksanakan. Gereja Tuhan menjadi berkat bagi ruas, juga bagi
orang-orang yang ada di sekitar, baik rumah secara keluarga juga di sekitar tempat ibadah ini. Sehingga gereja Tuhan juga menjadi alat untuk apa yang Tuhan rancangkan bagi gereja Tuhan, karena Tuhan Yesus adalah kepala gereja. Sebagai warga gereja dan warga negara, kami terus menopang pemerintah dalam doa. Seperti Daniel mendoakan Kores supaya merealisasikan apa yang dijanjikan, apa yang Tuhan rancangkan. Demikian juga kami berdoa bagi pemerintah, Bapak Presiden, Wakil, Panglima TNI, Kapolri, para Menteri Indonesia Maju. Terima kasih Tuhan sudah memilih menetapkan Bapak Presiden bahkan menjadi alat Tuhan untuk bangsa dan negara ini. Akan mengakhiri periodenya. Dan tahun depan 14 Februari, puncak dari pesta demokrasi, pemilihan umum, pemilihan presiden dan wakil, serta pemilihan legislatif dari pusat sampai daerah. Kami percaya Tuhan terus hadir di tengah-tengah perjalanan bangsa dan negara kami, sehingga kesinambungan kepemimpinan terjadi karena Tuhan, karena kasih Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Bapa yang baik, sejenak di tempat duduk kami masing-masing, kami hendak memanjatkan syafaat kami secara pribadi. Berkenanlah ya Allah memberkatinya. Bapa, berkenanlah menyempurnakan ibadah kami. Berkenanlah menyempurnakan dan memberkati seru doa kami yang kami panjatkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, Kepala Gereja, Tabib yang agung, Kawan yang sejati. Amin. Sambil kita serahkan persembahan ke depan untuk mendukung kegiatan Pesta Natal Remaja dan Naposobulung gereja kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 680 ayat 1 dan seterusnya. Ke rumah Bapakku
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu penuh jiwaku semua, nyawa juga hidupku adalah milikku semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kemuliaan sampai Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pada kita selesai, silakan mengambil saat teduh. Berapa? Nomor berapa? Itu Mi 384.